Halo Sobat Kicamania, ketemu lagi di channel YouTube TFMBF Murai Batu, wadah pertukaran informasi seputar cara beternak murai batu dan arena-arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas caranya mempersiapkan murai batu rawatan kita untuk mengikuti lomba. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika mempersiapkan gacuan kita untuk mengikuti arena lomba. Ya, tentu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri, atau dengan kata lain, apakah kita sudah siap secara mental, karena bukan hanya burung saja yang siap secara mental. Pemilik burung itu sendiri juga apakah sudah siap di arena lomba atau mengikuti arena lomba. Ya. Jadi kalau kita sudah siap, kita bisa lakukan beberapa hal ini. Kurang lebih ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika mempersiapkan murai batu rawatan kita untuk mengikuti arena lomba. Hal yang pertama yang perlu Sobat Kicamania lakukan adalah konsisten dalam melakukan settingan rawatan harian murai batu kita. Ya, kenapa kita harus konsisten ketika merawat harian murai batu kita? Ya, konsisten diperlukan ketika merawat murai batu kita. Di mana kalau kita konsisten, berarti karakter maupun metabolisme daripada murai batu ini relatif lebih stabil. Misalnya, dalam pemberian pakan, apakah kita selalu konsisten dengan jumlah yang sama di setiap hari perawatannya? Apakah kita konsisten memandikan murai batu kesayangan kita di setiap perawatannya? Apakah kita konsisten dalam memberikan vitamin atau konsisten dalam mengumbar? Atau katakanlah kita hanya melakukan pemberian pakan seadanya. Apakah kita berharap karakter maupun emosi dan kestabilan murai batu ini bisa terjamin dengan rawatan seadanya saja? Ya, tentu tidak. Karena kalau kita sering merubah kebiasaan atau rawatan harian dari murai batu kesayangan kita, ini sangat besar pengaruhnya terhadap karakter maupun kestabilan murai batu kesayangan kita. Misalkan dalam pemberian pakan sehari-hari, apakah kita rutin memberikannya dengan jumlah yang sama? Misalkan jangkrik 5 ekor di pagi hari, 5 ekor di sore hari, dan begitu seterusnya. Kemudian proto, apakah kita mau berikan setiap hari atau 2 kali seminggu, dan itu rutin kita lakukan selama perawatan harian pemberian pakan cacing, ulat Hongkong, ya, ataupun EFF lain, atau bahkan fur. Apakah furnya ini selalu kita rubah atau kita konsisten dengan fur yang sama? Ya. Jadi konsisten itu sangat diperlukan dalam merawat murai batu kesayangan kita, sehingga karakternya pun dan kestabilan emosinya pun, kalau kita konsisten, tentu ini akan menghasilkan murai batu dengan tingkat emosi, mental maupun birahi yang stabil. Ya. Jadi hal yang pertama ini dulu yang perlu kita lakukan. Kita harus belajar konsisten dalam memberikan rawatan murai batu kita, ya. Nah, yang kedua, cara mempersiapkan murai batu kita ini untuk mengikuti arena lomba adalah mengetahui usia berapa murai batu yang ingin kita sertakan dalam lomba. Kenapa ini diperlukan? Ya, di dalam gantangan ada 2 kategori perlombaan murai batu. Yang pertama, murai batu PAUD atau murai batu yang junior lah, ya kita sebut ya.
yang kedua baru murai batu dewasa. Nah, kalau kita baru pertama sekali mengikuti arena lomba, ya jangan sampai kita salah memilih kategori yang akan kita ikuti. Kita harus sesuaikan dengan murai batu kesayangan kita, umurnya. Ya kita harus mengetahui, misalkan kalau kita membelinya dari muda hutan dan berapa lama kita rawat, ya kita harus tahu kira-kira umur dari murai batu itu sendiri. Karena ini mempengaruhi mental. Bayangkan murai batu yang kita rawat, kita punya, sebenarnya masih cukup muda. Karena kita kurang pengetahuan berapa usia murai batu kita. Padahal itu baru pertama sekali kita bawa ke arena gantangan, ketika mungkin kita masukkan di kategori murai batu dewasa yang sudah mapan, ini bisa merusak mental atau ngedrop mental daripada murai batu kesayangan kita. Dan ini efeknya bisa berdampak cukup lama untuk bisa mengembalikan ke performa awal. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui berapa usia murai batu yang selama ini kita rawat. Kalau kita mengetahui misalnya usia murai batu kita masih berusia 7 bulan, atau biasanya muda hutan itu lepas trotol, ya, mempastol. Biasanya umurnya di 6 bulan, 7 bulan. Dan biasanya kecenderungannya masih belum siap atau bahkan jiras, masih takut kehamilan orang. Ini bisa terjadi ketika murai batu sudah digantangkan, sudah mulai dinilai sama juri. Ketika juri mulai datang, murai batu yang jiras ini biasanya cenderung akan melabrak jeruji. Dan kita tidak mau murai batu kita seperti itu, karena boro-boro mau berbunyi, yang ada rasa takut. Ya. Jadi itu kenapa kita harus mengetahui apakah murai batu yang kita sertakan ini cukup umur untuk diikut sertakan dalam lomba. Ya. Nah yang ketiga, kita harus tahu pakem yang dikeluarkan setiap PO. Pada umumnya, pakem yang dikeluarkan setiap PO ini sebenarnya sama, tapi fokus setiap PO ini ada sedikit berbeda-beda. Misalkan dari sisi volume, sisi materi, gaya, dan durasi. Ya, ini biasanya setiap PO punya fokusnya masing-masing. Ada yang PO-nya fokusnya itu awalnya itu nilai yang tinggi itu di durasi. Ada IO-nya nilai awalnya itu yang paling tinggi volume. Atau IO yang lain nilai yang paling tinggi itu materi. Ya. Jadi kita harus tahu kita sedang membawa murai batu rawatan kita untuk ikut lomba di IO yang mana. Ya. Jadi itu kita harus tahu. Nah, nanti kita akan ulas setiap IO yang ada di perlombaan murai batu ya, karena ini bisa menjadi salah satu sumber informasi. Jadi kita tahu mempersiapkan murai batu kesayangan kita, khususnya karena murai batu ini tiap karakter berbeda-beda. Ya. Jadi bisa jadi Sobat Kicauan ya punya lebih dari satu murai batu yang akan dibawakan ke arena lomba. Dengan mengetahui karakternya, kita bisa tahu ini cocoknya dibawa ke IO yang mana atau di gantangan yang mana. Ya, jangan sampai kita salah dalam membawa murai gacuan kita. Bisa jadi murai batu yang satu yang kita punya dia lebih kepada materi tonjolan, materi cukup banyak, ya. Atau yang lain volumenya lebih keras. Ya, kita harus tahu karena ketika kita ikut lomba, ketika kita gantangkan, misalkan durasi dari kerja murai batu kita ini cukup rajin, cukup stabil, ya, durasi kerja. Tapi karena volumenya kurang, biasanya beberapa IO cenderung kurang begitu melihat
kerja dari burung kita. Kenapa? Bisa jadi yang dibutuhkan itu adalah volume atau nilai tertingginya volume. Sementara burung kita punya durasi. Jadi volumenya kurang, atau dengan kata lain tidak tembus biasanya. Jadi hal-hal seperti itu Sobat Kicauania bisa perhatikan terlebih dahulu ketika murai batu kita atau rawatan kita ini berada di rumah. Apakah kita bisa mendengarkan volumenya cukup keras? Apakah materinya cukup banyak? Apakah durasi kerjanya di rumah apakah gacor? Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ya. Kita harus paham dulu karakter dari murai batu kesayangan kita ini yang akan kita ikutkan serta dalam lomba. Kita harus kenal sehingga kita tahu ini murai batu kita ini dibawa ke IO yang mana. Ya. Jadi itu Sobat Kicauania. Jadi kita harus kenal dulu murai batu kita tonjolannya di mana, di volume atau di materi atau di durasi atau bahkan mental. Ya. Kemudian kalau kita sudah mengenal karakter murai kita baru bisa menyimpulkan kita akan bawa kegantangan yang mana. Ya. Nah, yang keempat, apakah kita bisa mengkondisikan murai batu rawatan kita untuk mengikuti lomba? Nah, kenapa ini halnya penting? Ya, bisa jadi dari ketiga poin yang tadi kita sudah sebutkan, kita menilai murai batu kita sudah siap, ya, sudah siap diikut lombakan. Tapi kenapa butuh dikondisikan? Ya, pengkondisian ini dibutuhkan karena kita ingin melihat hasil kerja dari murai batu kita ini maksimal. Ya. Apa itu yang dimaksud pengkondisian? Ya, misalkan ketika kita mau berangkat atau mempersiapkan gacuan kita beberapa hari sebelum hari H lomba, kita harus tahu. Dan memang ini dibutuhkan proses nanti. Kalau sudah beberapa kali kita bawa kegantangan, kita tahu misalnya dalam settingan pemberian pakannya. Ya, kalau kita sudah bawa beberapa kali kegantangan, kita tahu jumlah dari extra fooding yang harus kita berikan sebelum hari H atau bahkan di hari H atau bahkan pada saat mau dijantangkan. Itu dari sisi pemberian pakan. Yang kedua, dikondisikan misalkan apakah murai batu kesayangan kita ini harus full produk sebelum hari H supaya tidak terlalu gacor di rumah, supaya punya tenaga, atau dengan kata lain kita berharap materi yang akan dikeluarkan di gantangan itu lebih full karena tidak habis dikeluarkan di rumah. Atau pengkondisiannya, apakah kita harus mengasihkan murai batu yang akan kita bawa ke arena supaya tidak terlalu gacor di rumah sebelum hari H-nya. Karena kita berharap di hari H-nya lah murai batu yang kita rawat ini akan mengeluarkan semua materi, volume, durasi kerja yang bagus. Ya. Atau pengkondisian di lapangan. Ini juga penting. Kenapa? Kita harus mengetahui kondisi di lapangan. Jangan sampai kita sudah kondisikan di rumah, ternyata di lapangan karena kita belum mengetahui situasi di lapangan, karena kurang kondisi, akhirnya pengkondisian di rumah akhirnya sia-sia, karena bisa jadi di lapangan yang seharusnya murai batu kita harusnya istirahat atau dijauhkan dengan arena gantangan supaya tidak terlalu gacor atau tidak terlalu capek dalam berkicau, jangan sampai gembos istilahnya. Istilahnya di bawah sudah gacor, mengeluarkan suara, materi, volume keras, begitu digantangkan, habis tenaga. Ya. Jadi pengkondisian murai batu ini baik di rumah maupun di arena lapangan harus bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan di lapangan? Ya, sarannya kita perlu mengamati atau survei dulu sebelum membawa gacuan kita ke gantang. Kita perlu melihat
kegantangan mana kita akan bawa murai batu kita. Kita perlu tahu kondisi di lapangan. Seandainya kita bawa gacuan kita, mungkin tipikal dari gacuan kita ini terlalu fighter, begitu dengar suara murai yang lain, langsung menembak-nembak dengan materi-materi keras tajam, ya. Akhirnya itu bisa menghabiskan tenaga dari murai batu kita. Kalau tipenya fighter, ya memang sebaiknya kita kondisikan ketika sudah sampai di lapangan, kita menjauh dari arena gantangan. Ya, jadi kita harus tahu betul kondisi di arena gantangan, ya. Jadi sebelum kita membawa, ya terlebih dahulu kita bisa survei atau mencari tahu informasi dari media sosial, kondisi dari lapangan yang akan kita tuju, ya. Jadi itu pengkondisian murai batu rawatan kita yang akan kita ikutkan ke arena lomba. Nah, yang kelima, kalau kita sudah bisa mengkondisikan, ya setelah kita jalankan ke 4 poin itu, ya kita jangan terlalu berharap murai batu kesayangan kita memperoleh podium atau juara, ya. Karena bisa jadi murai batu atau dalam mengikuti lomba murai batu dibutuhkan proses yang tidak mudah, butuh waktu, ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita baru dalam perburuan murai batu, ya kalau kita ingin murai batu kita punya mental, karakternya dibangun, ya, atau bahkan kita sendiri sebagai pemilik sudah siap dengan kondisi di lapangan, kita perlu poin kelima ini mengikuti arena-arena lomba untuk melatih gacuan kita, ya. Karena di arena lomba ini gacuan kita akan ketemu dengan burung-burung yang sudah terlebih dahulu mengikuti lomba, atau dengan kata lain burung-burung mapan. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Itu saja Sobat Kicauania. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada para senior yang sudah lebih dulu di dalam perburuan murai batu. Apabila ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau diperbaiki, silakan isi di kolom komentar, atau bisa jadi hal-hal yang perlu kita ketahui bersama juga, berikan juga di kolom komentar. Ya, untuk membangun channel ini, kami tidak lupa selalu berharap Sobat Kicauania yang sudah menonton dan mendengarkan bisa like, share, subscribe channel ini, sehingga kami bisa terus menghasilkan video-video yang informatif, yang bermanfaat untuk Sobat Kicauania semuanya. Terima kasih. Salam Kicauania.